Apa Pak sebenarnya latar belakang dan tujuan utama dari diterapkannya full call auction di BEI? Ya, terima kasih Bu Safrina. Jadi papan pemantauan lulus adalah papan pencatatan di mana kita mengelompokkan suatu saham berdasarkan certain kriteria, baik itu kriteria fundamental dan juga likuiditas kepada segmentasi papan pencatatan khusus, yaitu adalah papan pemantauan khusus. Pastinya ada dua tujuan utama untuk diimplementasikannya papan pemantauan khusus. Yang pertama, karena ini adalah segmentasi papan pencatatan secara khusus, kita ingin memberikan perlindungan investor yang lebih optimal. Kita ingin investor mengetahui dan lebih aware atas kondisi fundamental dan juga likuiditas atas suatu saham tercatat di Bursa Efek Indonesia. Yang kedua, karena mekanisme yang sedikit berbeda dari papan pemantauan khusus dengan tujuan untuk meredam volatilitas dan juga meningkatkan matching position. Oleh karena itu, papan pemantauan khusus juga kita desain untuk salah satu tujuannya adalah untuk meningkatkan price discovery atas saham-saham yang ada dalam papan pemantauan khusus. Oke, sudah cukup jelas Pak Firza. Terima kasih banyak. Jadi tujuannya seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Firza. Namun sekarang saya ke Pak Bernard, Pak. Dari investor Yes. sendiri, ya Pak ya. Bagaimana point of view-nya mengenai full call auction ini? Oke, yang pertama saya mau sampaikan mungkin simple ya Bu ya. Saya ini bingung dengan statement ini untuk melindungi investor. Investor mana yang dilindungi? Dan yang kedua, untuk menemukan price discovery yang lebih fair. Dari dulu itu ada namanya pasar nego, Pak. Jadi kalau 50 itu dirasa tidak fair, orang yang mau beli juga bisa nawar di pasar nego, Pak. Mau 5 perak, mau 10 perak, 15 perak. Itu bisa. Jadi nggak harus dengan cara full call auction. Dan yang perlu digarisbawahi kalau tadi untuk masalah fundamental perusahaan, saham-saham dalam papan pemantauan khusus ini ada beberapa yang juga sebetulnya baru IPO. Jadi kalau kita ngomong, oh ini untuk pendalaman fundamental perusahaan supaya lebih fair kepada para investor. Mungkin lebih tepatnya sebelum IPO lebih di screening ulang. Kan lucu ya kalau barang perusahaan baru IPO 3 bulan, 6 bulan masuk papan pemantauan khusus dengan alasan fundamentalnya nggak beres. Lah waktu mau IPO ini screeningnya seperti apa? Harusnya ini kan bukan satu alasan untuk memasukkan barang ini ke papan pemantauan khusus. Dan yang lain, ada lagi yang lucu. Kalau harga saham-saham ini secara 6 bulan di bawah 51, dia akan masuk ke papan pemantauan khusus. Udah dia nyender di 50, dimasukin FCA. Malah harganya jadi 40, 30, bahkan 5 perak, 1 perak. Gimana caranya mau average price-nya mau di atas 51? Ataukah dengan itu artinya bahwa BEI ini mengizinkan adanya liquidity provider atau dalam tanda petik bandar untuk membuat saham menjadi liquid dengan caranya sendiri, padahal saham ini sebetulnya tidak liquid. Nah ini kan Oke. sebetulnya kontradiksi ya. Jadi statement untuk melindungi itu siapa yang mau dilindungi? Oke, baik. Terima kasih Pak Bernard. Kita sampai di situ saja. Saya ingin lempar kembali ke Pak Firza. Silakan Pak Firza menjawab. Thank you, Pak Bernard, atas masukannya. Betul, Pak. Jadi kalau kita lihat memang investor kita ini bukan tidak hanya ada banyak sekali ya, Pak. Saat ini sudah tercatat 12 juta investor di pasar modal Indonesia. Dan juga kita tidak akan tahu ke depannya akan semakin banyak investor yang akan masuk dalam pasar modal Indonesia. Oleh karena itu, kita membutuhkan langkah yang konkret. Dan juga untuk yang secara ini khusus ya, Pak, untuk melindungi investor yang masuk ke dalam investor yang masuk ke dalam pasar modal Indonesia. Jadi memang sebagian investor memang menyatakan ada pro and cons, tapi memang tujuan utama kita adalah untuk melindungi investor secara keseluruhan. Karena tanpa adanya papan pemantauan khusus, mungkin selama ini kita belum mempunyai mekanisme investor protections yang lebih konkret gitu ya, di mana ada notasi khusus dan juga ada peningkatan transparansi atas kondisi perusahaan tercatat. Nah, jadi memang dari sisi investor protection itu yang kita akan kejar, di mana kita ingin investor bisa masuk dan nyaman dan mengetahui atas keputusan investasi yang diambil sesuai dengan kondisi perusahaan tercatat tersebut. Yang kedua terkait dengan mekanisme price discovery. Nah, jadi sebagaimana praktis pada regional exchanges lainnya dan juga terhadap penerapan call auction, memang penerapan call auction ini memiliki mekanisme yang berbeda, di mana untuk mekanisme call auction
seluruh order akan dipertemukan. Jadi Oke. ini akan mempertimbangkan seluruh order yang masuk. Oleh karena itu kami harapkan memang dengan mekanisme call auction ini dan dengan mempertemukan seluruh order yang masuk di saham papan pemantauan khusus, kita mengharapkan harga yang terbentuk akan menjadi lebih wajar. Oke. Dan sebenarnya untuk mekanisme call auction ada mekanisme indikatif price dan indikatif volume ya. Jadi memang it's not totally blind untuk Oke. saham-saham dalam papan pemantauan khusus. Baik, terima kasih banyak. Nanti saya akan lempar kembali lagi kepada Pak Bernard untuk memberikan tanggapan lebih lanjut mengenai apa yang sudah disampaikan oleh Pak Firza. Terima kasih elaborasinya. Sekarang mungkin saya akan kepada Pak Dharma Lantap dari API. Dari API sendiri bagaimana Pak memandang full call auction ini? Mungkin pertanyaan pertama seperti itu. Dan seperti apa dampaknya terhadap stabilitas dan likuiditas pasar modal Indonesia, Pak Dharma? Ya, jadi menurut kami yang dilakukan bursa ini prosesnya sudah cukup panjang. Tahun 2021 kalau nggak salah ya itu sudah muncul papan pemantauan khusus di bulan Juli 2021. Jadi udah 3 tahun yang lalu. Cuma waktu itu nasabah belum ada yang aware karena memang belum diberlakukan. Baru diberlakukan tanggal 12 Juni tahap 1 yang kita kenal dengan hybrid ya. Jadi hanya baru satu kriteria 7 aja yang baru diperdagangkan dengan call auction. Pada saat itu pun karena masih sedikit, mana kriteria 7 itu saham yang likuiditasnya rendah, di bawah 5 juta dan volumenya kurang dari 100 lot rata-rata dalam 6 year. Nah itu belum terasa di investornya. Nah baru yang tahap kedua itu yang 25 Maret 2024, begitu seluruh diberlakukan full call auction, FCA yang kita kenal berlaku 25 Maret, seluruh kriteria 1 sampai 10 diberlakukan call auction, barulah investor itu kaget, panik. Kaget panik karena langsung rombongannya banyak dan langsung terdampak ke saham-saham dan portofolionya seperti dialami Pak Bernard dan juga rekan-rekan investor lain. Sahamnya terutama yang kriteria 1 yang paling banyak dirasakan oleh investor diributkan ini. Karena kriteria 1 sahamnya di bawah 51, bukan 50 tapi di rata-rata dalam 6 bulan di bawah 51 itu harga sahamnya kurang dari 51, langsung masuk call auction, begitu dibuka harganya langsung ARB. ARB-nya itu langsung berjilid-jilid 1 hari, 2 hari, 3 hari. Saya ambil contoh yang terakhir, rombongan terakhir 31 Mei, itu ada 58 saham. Sampai hari ini 90% lebih itu masih di ARB. Jadi mayoritas masih di ARB, udah hari ke-8. Dan mungkin masih akan tambah lagi hari ke-9, hari ke-10 tiap hari ARB. Nah jadi kami memandang maksud baik ini, tapi kadang-kadang ada yang di pasarnya itu ada yang kurang smooth, kurang matching. Terutama di kriteria 1. Kriteria 1 ini saya yakin yang diributkan investor itu kriteria 1. Nah ini penyebabnya karena nilai portofolionya langsung anjlok dan mereka panik, mau jualan nggak bisa sampai 8 hari, juga nggak bisa, nggak tahu hari keberapa bisa jual, dan menyita waktu. Itu menyita waktu karena harus plototin terus, dan yang lebih parah lagi, bahkan semua investor tuh banyak yang masih belum paham benar, saya kalau mau jual harus laku di harga berapa. Sampai saat ini teman-teman saya yang udah senior, masih banyak yang bertanya gimana sih caranya, ini dapat dari mana IEP-nya? Volumenya dari mana, nanti match-nya berapa? Baik Pak. Sudah cukup jelas Pak Dharma. Itu dari API ya Pak ya, berarti tanggapannya mengenai full call auction ini. Jadi ke depannya mekanismenya masih harus terus diperbaiki lagi. Pak Firza silakan Pak. Adakah tanggapan mengenai apa yang disampaikan oleh Pak Dharma? Ya, terima kasih Pak Dharma. Kita sudah sering diskusi ya Pak dengan API dan juga khususnya Pak Dharma. Jadi memang betul Pak, untuk full call auction ini mekanisme yang kita rasa cukup untuk mempertemukan saham-saham yang less liquid ya Pak, di mana untuk full call auction seluruh saham itu akan dipertemukan. Dan jadi memang untuk menambah keterbukaan informasi, kita juga memberikan informasi indikatif price, indikatif volume. Mekanisme full call auction sebenarnya bukan mekanisme yang baru, karena ini adalah sama persis dengan mekanisme pre-closing yang sudah diterapkan saat ini. Lengkap dengan indikatif price, indikatif volume, dan juga random closing, tetapi memang durasinya jauh lebih lama. Jadi mungkin itu Pak, secara sebagaimana tadi disampaikan, kita sih benar terbuka untuk masukan ya Bapak Ibu sekalian, sambil juga kita melihat apakah tujuan dari papan pemantauan khusus ini memang tercapai, karena memang at the same time investor juga membutuhkan mekanisme protection yang untuk
khususnya untuk kondisi fundamental dan juga likuiditas atas perdagangan saham di pasar modal Indonesia.